Jadi ini tuh jalan lintas. Jadi lewatin bis-bis tujuan ke ke Rajagaluh, sorry. Ke Majalengka juga lewat sini. Cuma kayaknya saya mau ke Indramayu aja. Untuk ke Indramayu kita harus ke sana dulu tuh, ke pertigaan Wesel namanya. Murah sih 100.000. Cuma nggak rekomen kalau buat kalian yang ngincer ketenangan karena deket jalan raya, lumayan berisik. Sekarang jam 11.26. Kabarnya sih bisnya lewat pertigaan Wesel itu sekitar jam 12-an kurang lah ke Indramayu. Nah, jadi awalnya tuh saya pengen ke Indramayu naik bis Bhinneka yang dari arah Bandung. Nah, setelah saya cari-cari info, bis Bhinneka itu lewat Subang sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Nah, untuk yang siangnya ini biasanya lewat Subang itu sekitar jam 12 siangan, teman-teman. Nah, karena bis yang ke arah Indramayu gak lewat depan penginapan, jadi saya harus bergeser sedikit dulu nih dari penginapan ke perempatan Wesel. Kebetulan jaraknya gak nyampe 1 kilo sih. Dan naik angkot di kota Subang ini tuh jauh deket, ongkosnya Rp5.000 aja. Nah, ini di pertigaan Wesel namanya perempatan, Deng. Jadi kita nunggu bisnya di sini aja yang ke arah Indramayu. Minta lagi. Indramayu. Jadi di depan kita ini adalah jalan utama penghubung kota Bandung dengan kota Subang, melewati Ciarter dan juga Lembang. Untuk bis-bis yang lewat perapatan Wesel ini ada bis tujuan ke Majalengka, Rajagaluh, lalu ada bis tujuan ke Cikarang, dan ada bis tujuan ke arah Pagaden, Pamanukan, Indramayu, dan bis tujuan ke Bandung. Kalau kalian mau ke Jakarta jangan nunggu di sini karena bisnya nggak lewat sini, melainkan dia startnya dari terminal Subang. Kemudian kalau teman-teman mau ke arah Cikampek, Tasikmalaya, Sumedang, kalian bisa naik bis Budiman yang biasanya mangkal di perempatan dekat Museum Subang. Nah, terus kalau kalian mau ke arah Jogja atau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kalian bisa naik dari dekat gerbang tol Subang. Dari sini kalian bisa naik angkot yang ke arah Pagaden, angkot hijau atau abu-abu, nanti turun di dekat gerbang tol Subang. Itu banyak banget di situ agen-agen bis malam. Atau kalau mau ke Bandung, kalian juga bisa naik bis Damri tuh, Damri Subang Bandung yang mangkal di terminal Subang. Oke teman-teman, nih jam 11.39. Tadi katanya yang ke Rajagaluh itu udah lewat jam 11 siang. Terus nanti ada lagi jam 1 siang yang ke Rajagaluh ke arah Majalengka. Jadi kita nunggu yang Indramayu aja deh. Bentar lagi jam 12 deh lewat sini. Bis Bhinneka. Untung ada bangku nih. Numpang sama bapaknya tadi. Di sini kalau panas lumayan panas ternyata. Ini aja baru keluar sebentar udah gobios. Gokil, pakai jaket sih soalnya. Serba salah nggak pakai jaket, takut belang kulit, pakai jaket gerah. Bingung sih kalau panas kayak gini tuh. Nah, ini ada bis Berkajaya. Tujuan mana itu dia? Cikarang kayaknya. Lewat Pamanukan kali. Nah, angkot yang bawahnya biru ini dia ke terminal, teman-teman. Terminal Subang. Jadi ada dua yang ke terminal, yang bawahnya biru sama yang bawahnya oranye. Nah, ini ada bis Sriwidya nih, Rajagaluh nih. Cikarang Rajagaluh. Kok menarik ya? Apalah kita naik ini saja. Aduh, bingung lagi, suwe. Ini menarik banget sih. Kapan-kapan kita coba dari Cikarang aja lah ya. Ya. Klasik banget. Oke, dia Rajagaluh. Oke. Oke teman-teman, ini udah jam 13.03. Bisnya belum lewat juga. Tadi tuh belum lama ada bis Bintang Sanepa yang dari arah Cikarang ke Bekasi gitu. Bekasi ke Rajagaluh barusan lewat. Untuk cuaca siang ini di Subang 31 derajat. Agak berawan emang, tapi panas. Asli dah, ini menjadi salah satu bagian yang paling menyebalkan ketika kita itu lagi ngetrip sendirian, yaitu menunggu yang tidak pasti. Dan sebenarnya gambling juga sih saya. Di sisi lain saya lapar, pengen makan siang, tapi di sisi lain takut pas lagi makan siang itu bisnya lewat.
Karena kalau kita ketinggalan bis yang ini, nanti baru ada lagi tuh bis ke Indramayu nanti sore sekitar jam 5 atau jam 6 sore gitu teman-teman. Nah ini bis Widya ke Cikarang nih, dari arah Rajagaluh. Berhenti di situ dia. Udah jam 2 siang teman-teman. Udah 2 jam nunggu di sini dan tidak ada titik terang untuk bis Bhinneka. Aduh, bingung jir. Nah, nggak tahu udah nih. Kalau sempat lagi galau juga kayaknya saya ganti haluan antara ke Majalengka atau ke Bandung. Ya, teman-teman nih jam 2:30 sore akhirnya makan dulu di ramen apa ini? Ramen Mang Subang. Sebelah itu persis tadi. Awas aja sampai pas makan bisa lewat nih. Nah, walaupun ini namanya ramen, tapi saya mesennya nasi goreng sama katsu. Lebih nampol kayaknya, lebih kenyang. Jam 2:30 masih di sini, masih di Subang anjir. Gabut. Bener aja sih anjing lewat tadi tuh. Bis Indramayu, tapi primadona, bukan Bhinneka. Pas banget lagi makan. Emang belum rezeki. Barusan itu makan habis 40.000, 10.000 es teh dan 30.000-nya nasi goreng sama chicken katsu. Nah, kenapa saya makan di situ? Karena itu doang yang deket tempat makan. Jadi saya taruh tas di sini tadi, nitip ke si bapaknya, terus saya makan di sana gitu, di ramen Mang Subang itu. Berhubung sudah 3 jam menunggu dan bis yang ke arah Indramayu sudah lewat ketika tadi saya lagi makan, sedangkan kalau saya tetap kekeh ingin ke Indramayu kayaknya bakal nunggu bis yang keberangkatan sore. Jadi akhirnya saya putuskan berpindah haluan menuju ke kota Majalengka, teman-teman. Berhubung juga saya belum pernah sih ngerasain singgah di kota Majalengka. Lagi juga ngapain ya saya ke Indramayu? Karena kalau saya ke Indramayu tuh jalurnya kurang lebih sama kayak kemarin, dari sini Subang ke Pagaden, lalu Pagaden ke Pamanukan. Bedanya dari Pamanukan itu diambil kanan ke arah Indramayu. Jadi kita tunggu nih bis yang ke arah Rajagaluh atau ke arah Majalengka. Semoga masih ada bisnya. Bis apa aja lah, yang penting kita berpindah hari ini. Karena sebentar lagi tuh udah mau tahun baruan, jadi supaya banyak kota-kota yang disinggahi sebelum pergantian tahun nanti. Kelewatan. Ayo. Sip. Setelah menunggu 3,5 jam dapat juga bis ke arah Majalengka sampai ke Rajagaluh nih. Terakhir dari Subang ke Rajagaluh jam berapa, Pak? Iya, ini terakhir ini. Oh iya. Di belakang udah nggak ada lagi. Ada. Kalau paling pagi jam berapa, Pak? Dari Subang? Pagi saya yang kedua ada yang pertama 2:30, yang kedua jam 3. Oh, ke arah Pagaden itu. Ke arah Rajagaluh. Tidak, di Kadipaten. Oh, ke Kadipaten. Merah. Ini kemana? Merah sampai Kadipaten. Oh, nggak sampai Rajagaluh. Sini rame. Iya, Kadipaten. Oh, ini pabrik. Pantes rame banget. Ini udah bubaran.
berapa Bapak? Saya dari Kabupaten jam 5, Dari Cikarang? dan sekarang jam 12. Oh, jam 12. Jam 12 kurang. Berarti ini balik ke garasi ya? Jadi ternyata bis ini tuh gak sampai kota Majalengka, tapi cuma sampai di Kadipaten. Dari Kadipaten nanti kita bisa naik angkot atau naik elep, bahkan bisa naik bis juga kalau nggak salah, menuju ke kota Majalengka. Nggak tahu ya kenapa cuma sampai Kadipaten aja, mungkin karena udah sore kali ya. Kalau kalian naik yang siang mungkin sampai Majalengka atau bahkan sampai ke Rajagaluh. Bis Widya merupakan salah satu bis perintis di lintas tengah Jawa Barat yang eksis sampai saat ini. Bis Widya bermarkas di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, letaknya dekat dengan perbatasan Kabupaten Majalengka, dan didirikan pada tahun 1991. Untuk rute bis ini sendiri start awalnya dari Terminal Cikarang. Dari Cikarang nanti masuk tol lewat gerbang tol Cikarang Barat. Dari Cikarang Barat ngetol sampai Cikopo. Di Cikopo exit sebentar nyari penumpang, setelah itu masuk tol lagi dan exit di gerbang tol Kalijati. Dari Kalijati sampai ke Rajagaluh Majalengka bis ini tidak melewati tol. Seru sih rutenya karena jarang dilewati oleh bis-bis lain. Selain bis Widya, ada bis Bintang Sanepa dan juga bis Berkah Jaya yang masih eksis di jalur ini. Kalau nggak salah Medal Sekarwangi juga lewat sini deh rutenya. Gak lama setelah melewati jembatan Cilamatan itu, kita akan memasuki area yang didominasi oleh hutan karet. Dan siapa sangka di balik hutan-hutan ini ada sebuah pabrik yang memproduksi bom. Wow. Namanya PT Dahana. Jadi PT Dahana ini dia memproduksi bahan peledak. Entah itu bahan peledak buat pertahanan atau buat pertambangan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, mungkin itulah salah satu alasan kenapa pabrik tersebut dibangun jauh dari permukiman. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dari permukiman.
Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya ada bendungan, namanya Bendungan Sadawarna. Dan ini juga kanan ini jalan, bisa dibilang jalan alternatif kalau mau ke Sumedang. Bisa dibilang kayak jalan pintas gitu sih, karena lebih motong jalan. Dan Songgom itu bukan Songgom Brebes ya, itu kayak Songgom daerah sini deh. Karena Songgom Brebes tuh dari sini jaraknya masih jauh banget sih. Nah ini ke arah Haur Gelis. Saya pengen juga sih ke Haur Gelis, cuma nanti aja lah ya. Kalau dilihat-lihat Haur Gelis itu daerahnya rame di Google Maps. Ya apa ya, kayak daerah padat gitu. Nah, jadi sejauh ini tuh kita belum ketemu atau berpapasan dengan angkutan umum lainnya. Entah itu bis, elep, ataupun angkot. Bahkan elep-elep gitu nggak kelihatan sih di jalur ini. Apa emang nggak ada kali ya? Nah, ini alun-alun Mekarwaru. Kalau tadi tuh Bantarwaru. Dari kejauhan nampak pemandangan Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Letaknya berada di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Jaraknya berkisar 60 km dari tempat kita sekarang.
Ya, akhirnya kita sampai juga di dekat gerbang tol Cikedung di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu. Karena saya sering tuh naik bis-bis antar kota, antar provinsi, dan mereka keluar di gerbang tol Cikedung ini buat istirahat, makan. Nah, yang udah pasti keluar di gerbang tol Cikedung ini ada bis Sinar Jaya, kemudian Murni Jaya, Sumber Alam, kemudian ada bis Handoyo, Arimbi, Dedi Jaya, Lorena, Kramat Jati 168, dan masih banyak lagi. Dan di sini ramenya itu abis maghrib atau abis isya. Kalau jam segini sih masih sepi banget karena biasanya bis-bis masih pada di tol Jakarta Cikampek jam segini. Atau di sini tuh ramenya biasanya siang, bis-bis angkatan pagi dari Jakarta. Yang kabupaten Jaya. Tapi pesawat kecil. Tadi Pate dari Cikarang 60.
Setelah hampir 2 jam perjalanan dari kota Subang, akhirnya kita tiba juga di pertigaan Cijelak. Nah, di depan kita ini adalah jalan lintas penghubung kota Cirebon dengan kota Bandung. Nah, itu kalau kanan ke arah Jalan Cadas Pangeran, Jatinangor, Cileunyi. Nah, ini kita ambil kiri ke arah Kadipaten. Dan sebentar lagi kita akan melewati garasinya bis Widya yang berada di perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka. Oke, setelah 2 jam perjalanan dari kota Subang, akhirnya kita sampai juga di bundaran Pasar Kadipaten. Berhubung bisnya ternyata cuma sampai sini aja, gak sampai ke kota Majalengka, jadi nanti kita turun di sini teman-teman. Kenapa nggak nyampe Majalengka? Kalau kata Bapak supirnya sih karena penumpangnya nggak ada alias sepi, jadi bisa langsung putar balik pulang ke garasi gitu teman-teman. Nah, dari sini ke kota Majalengka kita bisa naik angkot atau naik elep. Untuk ke Raja Galuh kalian bisa naik bis CBU yang ke arah Sumber. Nah, dia lewat Raja Galuh tuh. Ya, setelah 2 jam perjalanan dari Subang akhirnya sampai juga di Kadipaten. Jadi ternyata bisa itu nggak nyampe ini teman-teman, nggak nyampe Majalengka kota. Jadi saya mau ke masjid dulu deh. Masjid baru kayaknya nih, Masjid Al-Firdaus. Nah, becak di Majalengka ini tuh berbeda dengan di Subang. Kalau di Majalengka ini dia lebih ramping dan lebih tinggi. Oh ya, BTW, barusan itu saya pengen mampir ke Masjid Firdaus yang baru ini, ternyata masih ditutup teman-teman. Jadi yaudah yuk sekarang kita langsung aja menuju ke kota Majalengka. Kayaknya sih saya bakal naik angkot deh. Ini naik ini juga bisa sih. Elep. Cuma waktu itu saya naik elep dimahalin juga. Penuh nih elopnya nih dari Bandung nih, Bandung ke Cikijing. Bukit Jaya, elop Banter ini. Tuh kan penuh.
Kiri Pak, depan Pak. Ya. Yuk. Oke teman-teman, nih jam 18.06 kita udah sampai di Kota Majalengka. Dan sengaja saya nggak turun di alun-alunnya karena pengen ke Indomaret Point, pengen ngopi dulu bentar deh. Sambil mikir nih nginep di mana di sini. Nah ini